Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang zakatul mal. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang zakatul fitri. Dua-duanya adalah termasuk sedekah yang hukumnya wajib. Maka kita masuk kepada bab sedekatut tatawwu', bab sedekah yang bersifat tidak wajib. Kalau tidak wajib, maka hukumnya maksudnya adalah sunnah, anjuran. Ketika dilakukan maka pahala melimpah, ketika tidak maka dia tidak berdosa. Hanya saja termasuk sifat mukmin sejati adalah mereka-mereka yang terbiasa melakukan sedekah-sedekah sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca hadis demi hadis, maka ada beberapa muqaddimah tentang hal-hal yang berkaitan dengan sedekah atau sedekah. Bahkan sedekah itu sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan aslinya adalah sodakotun atau sodakoh, menjadi sedekah. Sama dengan kalimat-kalimat yang lain yang menjadi bahasa Indonesia, yang aslinya adalah bahasa Arab. Dan tidak perlu kita sampaikan contohnya terlalu banyak. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya bahasa Arab. Dan disebutkan oleh para ulama, bahasa Arab memiliki keutamaan, diantaranya adalah bahasa yang paling kokoh. Sehingga semakin bertambah zaman, maka bahasa Arab tidak punah. Bahkan per kalimatnya itu tetap ada. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain, kadang-kadang hilang, kadang-kadang tergerus oleh zaman, kemudian hilang satu persatu kalimat. Antum mungkin pernah mendengar bahasa Sanskerta, pernah dengar? Itu dikatakan oleh para ahli bahasa sudah tidak kepakai lagi sekarang. Ya, ada pula sebagian kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang dulu dipakai sekarang nggak dipakai, tapi bahasa Arab dari dahulu sampai sekarang itu akan terpakai, bahkan akan sambung lagi terus. Di alam kubur pun malaikat bertanya kepada mayat dengan bahasa Arab, kemudian di padang mahsyar pun dengan bahasa Arab yang digunakan, kemudian sampai di akhirat bahkan masuk ke surga pun yang ada di dalamnya isinya adalah bahasa Arab. Jadi sedekah itu termasuk salah satu ibadah yang bersifat bebas. Lain dengan sholat, ada waktu masuk, waktu keluar. Lain dengan puasa, bulan Ramadan khusus, waktunya sejak pagi, subuh sampai maghrib, tidak bisa kita buat-buat sendiri. Haji apalagi, ada bulan-bulan tertentu tidak boleh dilaksanakan haji kecuali bulan itu.
Ibadah kurban, maka waktu kurban hanya 4 hari. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kalau sengaja disembelih tidak di hari itu, maka itu sembelian dinilai bukan kurban. Tetap apapun yang ia sedekahkan bebas. Ini hampir sama dengan ibadah yang lain, itu berzikir dimanapun, kapanpun, berapapun jumlahnya. Lahu ad'afan katsira. Bahkan diungkapkan oleh Allah, barang siapa orang yang menabung kepada Allah atau meminjam untuk Allah Subhanahu wa taala, meletakkan hartanya, ini sama dengan meminjamkan karena Allah, ya, maka Allah akan melipat gandakan untuknya dengan lipat ganda yang sangat banyak, minimal 10 kebaikan, 10 kali lipatnya, bisa dilipatkan lebih lagi sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan kadang-kadang sampai tidak terhingga. Oleh karena itu sedekah itu dinamai sedekah, itu dari kata as-sidqu, yaitu jujur. Kenapa jujur? Jujur artinya di sini adalah dia jujur, hatinya beriman kepada janji Allah. Makanya orang yang pelit itu sulit sedekah. Ya. Karena apa? Karena dia tidak percaya tentang janji Allah, pelit. Dan semakin tinggi tingkat iman seseorang, maka orang itu semakin dermawan. Semakin lemah imannya kepada hari akhir, maka dia semakin pelit. Dia hitung-hitungan. Kalau dikeluarkan berkurang, ya. Kalau disimpan awet. Tapi tidak demikian dengan sedekah. Yang berbicara masalah ini yang dikedepankan adalah iman. Siapa yang memberikan hartanya karena Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bisa jadi dilipat gandakan di dunia sebelum di akhirat kelak. Yang berikutnya, dalam kaidah sedekah, orang boleh memilih
antara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Boleh memilih. Jadi tidak perlu debat. Orang mau sedekah terang-terangan tidak usah dituduh riya. Ya. Orang mau sedekah sembunyi-sembunyi tidak usah, yaitu dianjurkan untuk terang-terangan. Itu masing-masing. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Apabila engkau tampakkan sedekahmu, maka itu kebaikan. Ya, berarti boleh. Lalu Allah memberikan petunjuk yang lebih bagus lagi, kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan sedekahmu, engkau kasihkan orang-orang fakir tanpa diketahui orang banyak, maka itu jelas lebih baik bagi kalian. Jadi kalau ditimbang, mana yang lebih baik, sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Tapi bolehkah terang-terangan? Itu sudah kebaikan. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin sedekah terang-terangan, pastikan dua hal. Pastikan dua hal. Kalau tidak terpenuhi dua hal, jangan sekali-kali sedekah terang-terangan. Sekali lagi, disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin sedekah terang-terangan, pastikan dua perkara atau dua hal ini menjadi syarat. Kalau tidak terpenuhi, jangan sekali-kali sedekah terang-terangan. Yang pertama, sedekah terang-terangan itu ada maslahatnya. Ini yang pertama. Sekali lagi, yang pertama, sedekah terang-terangan ini ada maslahatnya. Apa contohnya? Mengetuk hati orang-orang yang tidak mau sedekah. Mengajak orang lain supaya gemar sedekah. Mengajak orang lain mensukseskan program yang sedang macet misalnya. Ya. Kita membangun masjid kok tidak jadi-jadi, maka kita anjurkan sedekah terang-terangan. Kita sedekah, tulis namanya. Ya. Ditulis angkanya. Orang melihat ini yang sedekah 1 juta ini pekerjaannya cuma sekian. Sementara saya di atas dia 2 kali lipat. Kenapa saya nggak harus lebih? Maka dia akan sedekah 2 kali lipatnya. Orang yang lain yang lebih kaya melihat, loh ini kan pegawai saya, dia sedekahnya 5 juta. Masa saya bosnya cuma 5 juta, saya sedekah 2 kali lipatnya. Terus begitu. Kalau memang tujuannya seperti ini, maka ini syarat yang pertama terpenuhi. Lalu yang kedua, pastikan kita bisa menjaga keikhlasan. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga keikhlasan, kembalikan kepada sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita pastikan, insya Allah saya bisa menjaga hati, insya Allah ini tetap lillahi ta'ala, terserah orang mau memuji, orang mau mencela, yang penting ini karena Allah. Silakan sedekah terang-terangan, dipampang nama kita di papan pengumuman, tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW pernah menganjurkan sedekah terang-terangan ketika perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini termasuk perang yang sulit, ya, dinamai Ma'rakatul Usrah, peperangan yang sangat sulit, musimnya kekeringan, tempatnya jauh, kemudian kaum muslimin sedang menunggu panen, sangat berat. Maka kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengumpulkan sedekah terang-terangan. Satu persatu datang orang sedekah terang-terangan. Sampai-sampai Umar membawa sedekahnya separuh harta yang ia punya. Abu Bakar membawa semua hartanya, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Dan orang semua tahu ini Umar, ini Abu Bakar, ini Utsman apalagi. Terus menerus sedekah-sedekah. Maka ini tidak mengapa. Sekali lagi, kalau kita ingin sedekah terang-terangan, pastikan 2 hal. Yang pertama, terang-terangan itu ada maslahatnya. Lalu yang kedua, kita harus pastikan kita bisa menjaga keikhlasan sedekah kita. Maka silakan sedekah terang-terangan. Kalau tidak, maka kembalikan ke asalnya, yaitu sedekah lebih baik sembunyi-sembunyi. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah,
Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, sedekah ketika masa sehat ya dan sedang butuh harta itu lebih afdal daripada sedekah ketika masa sakit dan sedang tidak membutuhkan harta. Rasulullah mengatakan ya, tasaddaq wa anta sahihun syahih. Sedekahlah kamu sementara engkau sedang sehat, lagi senang-senangnya harta itu. Ini berat. Kalau orang sehat, dia sedang membutuhkan harta itu, lalu kemudian dianjurkan sedekah, berat. Saat itulah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tubdus shadaqati, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat Al-Qur'an dan yang lainnya, ketika Allah menganjurkan sedekah dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mencintai harta tersebut dan dalam keadaan sehat walafiat, itu berat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan yaitu kebaikan yang sempurna sehingga engkau mendermakan apa yang engkau suka. Beda dengan orang sakit-sakitan lalu sedekah, takut mati. Ya, diterima, bagus, tapi akan lebih bagus lagi ketika masih sehat, ketika menyukai harta, sedekah sebagiannya. Karena itu lebih berat dan saat itu lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kapanpun dianjurkan sedekah, lebih utama lagi di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 terakhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena Nabi adalah manusia yang paling dermawan, lalu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa sedekah kepada kerabat itu lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada orang lain kalau sama-sama butuhnya. Kalau butuhnya beda-beda, maka yang lebih butuh didahulukan. Ya, misalnya ada tetangga rumahnya kebakaran, punya saudara butuh dikasih sedekah, maka seperti ini kebutuhannya beda. Tetangga ini kebutuhannya lebih besar karena berkaitan dengan kebutuhan primer atau sekunder, kebutuhan yang harus itu, tidak bisa tidak, rumah primer ya. Taib. Sementara saudaranya kebutuhannya tidak primer, masih bisa ditunda, maka untuk sekarang ini yang lebih butuh didahulukan. Tapi kalau seandainya sama-sama butuh, ini saudara, ini bukan saudara, kebutuhannya sama, ya, ini butuh ditolong, ini butuh ditolong, tapi yang satu saudara, yang satu bukan, maka yang lebih utama adalah saudara yang membutuhkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, as-sadaqatu ala dhi rahimin ithnani sadaqatun wasilah. Kata Nabi SAW, sedekah untuk kerabat ada 2 pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah, pahala yang kedua pahala menyambung kekerabatan. Dan ini menunjukkan kepada kita ternyata salah satu cara untuk menyambung kerabat itu dengan harta. Ya. Jadi nggak usah repot-repot, kadang-kadang kita berusaha menyambung dengan kunjungan, dengan bagaimana supaya berbuat baik dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak sulit, maka langsung kasih kiriman, transfer kepada keluarga, lalu kemudian mereka membalas, tersambung lagi hubungan. Kasih hadiah, kirim hadiah, ini pun juga termasuk sarana untuk menyambung tali kekerabatan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, muqaddimah yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, yang namanya israf, melampaui batas, itu tercela dalam segala hal. Melampaui batas, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, termasuk dalam berderma. Apa contohnya? Disebutkan oleh para ulama, banyak berderma tapi menyia-nyiakan keluarganya sendiri.
Ini termasuk tercela, bahkan Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut, muttafaqun alaih. Cukuplah seseorang itu berdosa jikalau dia itu mengabaikan nafkah orang yang ditanggungnya. Berderma ke sana kemari, berderma, tapi kemudian anak-anaknya kekurangan. Maka ini dosa. Dia mendahulukan kepentingan yang lebih jauh daripada yang lebih dekat. Dan nanti akan ada urutannya, siapa sih yang wajib dinafkahi terlebih dahulu. Kita masuk kepada hadits Abu Hurairah nomor 520. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Fadzakarul hadis wa fihi rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan ya yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada suatu hari yang mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ini di padang mahsyar. Ya, tempat terbuka, padang luas, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa untuk bernaung. Tapi manusia bisa bernaung dengan amal. Di antaranya adalah sedekah. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada suatu hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Lalu Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah seseorang yang sedekah, lalu ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya. Ini bahasa kias ya. Tangan kiri itu tahu karena tangan kiri ini ada pada badannya dia, tapi ini menunjukkan alangkah dia itu menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai yang paling dekat dengan dirinya pun tidak tahu. Jangankan orang lain, tangannya sendiri yang kiri nggak tahu. Bahkan di situ keluarganya mungkin tidak tahu, istrinya mungkin tidak tahu. Ya, maka orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada padang mahsyar yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari ke atas kepala mereka. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, siapa 7 orang itu, 7 golongan itu? Lengkap hadisnya adalah yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mereka-mereka yang adil, tidak zalim, tidak curang, tidak pilih kasih. Mereka-mereka yang memimpin dengan ilmu, dengan syariat agama Allah, maka ini adalah pemimpin yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah memiliki pemimpin yang adil sebagaimana yang dianjurkan atau yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadati rabbih. Yang kedua, pemuda yang berkembang selalu di atas ibadah. Jadi seorang pemuda kalau dari awal taat kepada Allah, diajarkan taat, di masa tua menjadi lebih taat lagi insya Allah. Ya. Kemudian dia wafat dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya. Karena apa? Karena Allah itu akan mewafatkan seorang di atas kebiasaannya. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan buruk, maka ini di luar kebiasaan. Kalau memang orang awalnya adalah baik, maka biasanya orang diwafatkan dalam keadaan baik. Kebiasaan, makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita
bahwasanya kalau bisa kita ini selalu baik. Ya. 24 jam usahakan kita ini jangan menyimpang dari jalurnya Allah. Karena apa? Karena apabila kita menyimpang, kita tidak taat atau kita mencoba sebuah kemaksiatan dosa, ternyata ajal kita di sana. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita dikategorikan su'ul khatimah. Tapi kalau kita terus menjaga baik, apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, diridhoi enggak oleh Allah? Allah setuju enggak? Allah ridho enggak seperti ini? Kalau iya, teruskan. Kalau tidak, jangan. Maka kalau kita selalu menjaga demikian, insya Allah kita akan meninggal dunia di atas ketaatan. Ya, karena biasanya Allah itu mematikan seorang di atas kebiasaannya. Bahkan kadang-kadang orang itu yang tidak jujur dalam kebaikannya itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang. Kelihatannya baik tapi karena hatinya jelek, buruk, maka ketika dia hendak mati, dia menyimpang, lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita salah satu orang yang mendapatkan naungan khusus di padang mahsyar adalah pemuda yang selalu berkembang di atas ketaatan kepada Tuhannya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini kita harus, kalau kita punya anak, latih anak itu hatinya selalu terikat kepada masjid. Alangkah bahagianya kalau kita melihat ada anak-anak sering sekali bertanya kepada orang tuanya, Pak atau Abi, sudah waktunya sholat gak? Dikit-dikit tanya demikian, maka ini tanda kebaikan. Maka rawatlah yaitu kecenderungan seperti ini supaya terus terikat hatinya dengan masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak ini terus berkembang, terus bisa menjaga kebiasaannya dan terikat dengan masjid, maka seperti ini termasuk 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah. Jadi ada si fulan dengan fulan yang lain akrab itu karena Allah urusannya. Oh, karena sama-sama jamaah pengajian di masjid A. Ya. Oh, karena sama-sama misalnya menjadi relawan. Ya. Untuk korban gempa misalnya, lalu berkenalan kemudian dekat, berkumpul karena Allah, ya. Oh, karena menjadi panitia pengajian, sama-sama berjuang karena Allah, sehingga dekat, sehingga hatinya cinta kepada saudaranya sesama muslim, itu sebabnya Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ayo kita ke masjid ya, iya, karena Allah, karena ada pengajian, karena menuntut ilmu, karena sholat, pulang, setelah selesai pengajian pulang, berpisah, karena Allah. Demikian seterusnya. Maka 2 orang seperti ini termasuk 7 kelompok yang akan dinaungi oleh tes ya. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengatakan wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, ini yang jarang-jarang terjadi. Yang nomor 5, seorang laki-laki yang diajak berbuat keji oleh seorang wanita yang punya kedudukan
dan punya kecantikan, diajak berbuat zina, ya. Lalu laki-laki ini mengatakan, saya takut kepada Allah. Orang seperti ini luar biasa. Seperti terjadi pada Nabi siapa? Yusuf alaihi salam, bahkan dia lari ketika dikejar oleh perempuan istri daripada penguasa saat itu. Ya. Sampai akhirnya ditarik pakaiannya dari luar, dari belakang. Kemudian kebetulan saat itu pintu dibuka oleh tuannya Nabi Yusuf. Kemudian dipergoki demikian. Lalu si wanita mengatakan, menuduh Nabi Yusuf yang ingin berbuat buruk. Lalu kemudian Nabi Yusuf membela diri. Ya. Dia mengatakan, dialah yang menggoda aku dan mengejar aku. Lalu kemudian didatangkan saksi. Maka saksi mengatakan, kita lihat baju koyak di sebelah mana. Kalau koyaknya di sebelah belakang, ya, maka Yusuf yang bohong. Tapi kalau koyaknya, kalau koyaknya di sebelah belakang, bagian belakang, maka si wanita itu yang bohong. Tapi kalau bagian depan, kebalik ya. Kalau yang koyak bagian belakang, maka si wanita yang bohong. Kalau koyaknya bagian depan, maka Yusuf yang bohong. Dilihat ternyata yang koyak bagian belakang. Saat itulah terbukti bahwa Nabi Yusuf yang dikejar oleh si perempuan itu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, pada zaman atau di akhir zaman ini semakin aneh. Kalau ada laki-laki mengatakan, saya takut Allah ketika diajak oleh sang perempuan. Bahkan sekarang ini yang lakinya yang mencari. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah faedah dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata ada juga wanita yang mengajak. Perhatikan di sini, yaitu talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Yang ngajak ini adalah perempuan. Perempuan punya kedudukan, punya kecantikan, mengajak laki-laki. Makanya tidak perlu heran kalau sekarang pada zaman sekarang ini perempuan yang nyari-nyari, yang goda-goda, ini ada banyak. Sejak dahulu ada. Ya. Nah, kemudian ketika seorang itu berani mengatakan saya takut Allah, maka kemudian dia akan menjadi salah seorang dari 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Lalu yang ke berapa? Ya, yang terakhir, yang ke-6. Jadi yang pertama tadi imam adil, yang kedua pemuda yang tumbuh berkembang selalu taat kepada Allah. Lalu yang ketiga seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima seorang laki-laki yang berani mengatakan saya takut Allah. Ya. Ketika diajak berbuat dosa oleh seorang wanita. Yang keenam yaitu seorang yang bersendirian mengingat Allah dalam keadaan sunyi, lalu kedua matanya mengeluarkan air mata, takut kepada Allah, menangis. Ini yang disebut oleh para ulama, ini tangisan jujur. Kalau orang menangis di hadapan orang banyak itu belum tentu, tapi nggak boleh suudzon ya kita. Jadi kalau ada orang menangis, mungkin sedang ceramah menangis, mungkin sedang ngimami menangis, kita katakan ini bisa beneran, bisa dibuat-buat, tapi nggak boleh suudzon sekali lagi, ya. Tapi yang dipastikan tangisan itu karena Allah, ketika dia sendirian mengingat Allah lalu menangis, itu dipastikan tangisan karena Allah, ya. Karena apa yang membuat nangis? Tidak ada orang, tidak dilihat istrinya, tidak dilihat anaknya, sendirian, lalu ingat Allah, lalu nangis, berarti inilah tangisan yang betul-betul jujur karena Allah, dan itulah tangisan yang tidak akan disentuh matanya nanti oleh api neraka nanti, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Taib. Tapi apakah boleh seorang itu menangis ketika sholat, ketika ceramah? Ya boleh-boleh saja. Ya,
Tidak ada perintah, tidak ada larangannya, ya boleh-boleh saja. Jadi seperti sholat, karena dia paham tentang maknanya, lalu kemudian dia ini ingat, atau yang dibaca tentang neraka, ancaman bagi orang yang berdosa, masuk neraka, disiksa, lalu dia nangis, wajar, tidak ada masalah. Ya. Kemudian membaca ayat-ayat tentang surga, terharu sampai menangis, boleh. Berceramah kemudian yang dibicarakan tentang hal-hal yang menyedihkan di hari kiamat lalu nangis, tidak ada masalah. Ya. Tapi sekali lagi, yang ada jaminan bahwa tangisan itu betul-betul karena Allah adalah tangisan ketika sendirian, tidak dilihat oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, wa an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nasi, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Uqbah ibnu Amir mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang itu berada di naungan sedekahnya di padang mahsyar kelak sampai diputuskan urusan manusia. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Bahkan Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadits ini sahih sesuai syarat Imam Muslim dalam sahihnya. Yang intinya ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya sedekah itu akan menghasilkan 2 pahala minimal. Yang pertama pahala di dunia, yang kedua pahala di akhirat. Sekali lagi, makanya para ulama mengatakan ini yang harus kita kedepankan adalah iman. Kalau bicara sedekah, kalau pakai matematika yang kita pelajari di sekolah, tidak masuk. Ya, 1 juta dikurangi 500.000, ya tinggal 500. Tapi kalau bicara pakai iman, pakai dalil, maka pasti Allah ganti lebih berkah. Ya, bisa pula lebih banyak. Jadi para ulama mengatakan sedekah itu pasti membuahkan 2 hasil. Yang pertama, dunia dia mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan di dunia seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kau dermakan, maka pasti Allah yang mengganti. Perhatikan di sini para ulama mengatakan keliru kalau kita sedekah kepada orang miskin lalu berharap, wahai orang miskin, kamu saya kasih sedekah, nanti kalau kamu kaya balas. Keliru. Ya. Karena Allah menjanjikan yang membalas siapa? Allah. Caranya bagaimana? Terserah Allah. Balasannya berupa apa? Terserah Allah. Belum tentu dengan uang. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka pahala di dunia dari sedekah ini bisa berupa harta yang semisal. Boleh, bisa jadi. Ngasih uang, paginya, sore dapat balasan uang lain dari orang lain. Ya. Dan itu mungkin antum pernah mengalami. Suatu hari ngasih orang miskin, kemudian hari yang lain atau bahkan mungkin malamnya atau sorenya dapat rezeki dari orang lain tidak disangka-sangka. Bisa. Dan itu memang salah satu janji Allah pahala sedekah di dunia. Yaitu dikasih yang semisal atau bahkan lebih, zatnya sama, bisa. Atau bisa jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah tidak menambah atau mengganti secara real atau sama hartanya, tapi Allah menambah dari sisi akibat kebaikannya, keberkahan. Ternyata setelah sedekah, harta yang tersisa berkah. Dipakai beli sesuatu benda ini manfaatnya luar biasa. Awet, gak rusak-rusak. Itu termasuk bentuk berkah. Dibuat untuk usaha menguntungkan. Ternyata ini sebab sedekah tadi. Atau
Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dari arah yang lain. Ya. Karena Allah menggantinya bebas sesuai kehendak Allah. Allah tidak menjanjikan apa-apa kecuali pasti diganti. Dan gantinya terserah Allah. Bisa jadi kita sedekah, ya. Kemudian tiba-tiba Allah memberikan kesembuhan penyakit kita. Bisa. Bahkan dahulu sebagian para ulama itu ada yang membuktikan kalau sakit keras sedekah banyak-banyak sembuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan saya telah membuktikan hal itu. Ya. Atau mungkin ketika sedekah lalu kemudian Allah mentakdirkan dia selamat dari mara bahaya. Sama dengan dapat rezeki. Karena kalau dia celaka mengeluarkan harta yang banyak untuk berobat, operasi dan yang lainnya, tapi ternyata Allah membuat dia selamat dari celaka, kemudian sama halnya dia tidak mengeluarkan harta untuk berobat, ini pada dasarnya dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, itu di dunia. Lalu bagaimana dengan pahala di akhirat? Pahala di akhirat bermula dari padang mahsyar, dia mendapatkan naungan yang mana banyak orang tidak dapat naungan. Ini awalnya, nanti akan ada lagi di surga. Belum kita bicarakan surga, masih di padang mahsyar, orang sudah mendapatkan memanen keuntungan dari sedekah. Panen, mendapatkan naungan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaitannya dengan sebuah hadis, yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati udniyatis syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin au milaini." Pada waktu di padang mahsyar manusia dikumpulkan, ya. Jadi padang mahsyar dikumpulkan di padang yang luas, semua orang ada. Luasnya bagaimana? Sangat luas, mencukupi semua orang yang pertama diciptakan sampai yang paling akhir. Padang mahsyar namanya. Ketika itu matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak hanya 1 atau 2 mil. Sangat dekat. Ada dua penafsiran mil ini. Sebagian mengatakan mil itu adalah yaitu jarumnya celak. Itu mil. Ini pendapat yang pertama. Jadi sekitar 1 jari saja jarak matahari dari kepala. Sebagian yang lain mengatakan mil yaitu ukuran yang kira-kira kurang lebih 1,5 kilometer, 1.500-an meter. Jadi matahari dengan kepala kita 1,5 kilometer, sangat dekat. Sehingga apa? Sehingga membuat manusia kepanasan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fatasharuhum wa yakunul araku ala qadra a'malihim. Maka matahari itu membuat mereka kepanasan, lalu mengeluarkan keringat, dan banyak sedikitnya keringat itu bergantung kepada kadar amalan mereka. Ini nggak bisa digambarkan ya, keringat sampai banjir. Ya, kalau kita berkeringat sebanyak apapun tidak sampai membanjiri kaki kita. Tapi nanti di hari kiamat beda masalahnya. Kata Rasulullah, minhum man ya'khudhu ala aqibai. Ada di antara manusia kebanjiran keringatnya sendiri sampai kedua mata kakinya. Ya. Jadi menenggelamkan hanya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhu ila hikwaihi. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena panasnya matahari itu hanya sampai pusarnya. Wa minhum man yuljimuhu iljaman. Ada pula mereka-mereka itu yang tenggelam sehingga bahasa kita itu apa? Orang yang kalau tenggelam berusaha mengapung itu bagaimana itu? Ya megap-megap gitu. Ya, tenggelam sampai ke mulutnya. Ada seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebutkan oleh para ulama, ini berbeda dengan orang-orang yang rajin sedekah,
maka jangankan kepanasan, mereka dinaungi dengan naungan sedekah mereka. Sehingga jangankan tenggelam oleh keringat, mereka tidak mengeluarkan keringat. Mereka tidak tenggelam sama sekali. Mereka dalam keadaan dinaungi dengan naungan dari Allah, sejuk. Dan disebutkan oleh para ulama, naungan itu timbul dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi enggak semua orang dinaungi, bergantung kepada amalan masing-masing, terutama sedekah-sedekah mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang rajin sedekah, maka mereka akan mendapatkan naungan lebih besar di padang mahsyar dan dia tidak akan tenggelam oleh keringat mereka. Kita sekarang untuk adzan dan kita sambung setelah adzan berikutnya, hadis berikutnya. Nah, silakan. Kita lanjutkan satu hadis berikutnya dari Hakim Ibn Hizam, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati makana an dhahri ghinan wa man yasta'afif yu'iffahullahu wa man yastaghni yughnihillahu, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mulailah sedekah itu kepada orang-orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah yaitu adalah setelah lewat dari kebutuhan. Jadi setelah dipenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang ditanggung, baru kemudian bersedekah kepada orang lain. Ya, karena kebutuhan dirinya dan keluarganya atau yang ditanggung ini wajib, bahkan fardu ain. Baru kemudian berbicara masalah sunnah. Ya, jadi yang paling baik adalah yang wajib dulu, memberi nafkah kepada keluarga. Dan barang siapa menjaga kehormatannya, yaitu tidak meminta-minta, maka Allah akan memuliakannya, menjadikan dia mulia. Wa man yastaghni yughnihimullah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih, lafadznya milik Bukhari. Dalam hadis ini ada beberapa hal disebutkan. Yang pertama adalah demikianlah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Ya, karena apa? Karena dia adalah orang yang memberi manfaat orang lain. Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan memberi manfaat itu banyak caranya. Ada orang punya kelebihan harta, diberikan kepada orang lain manfaat hartanya. Ada orang nggak punya harta tapi punya ilmu, diajarkan kepada orang lain, maka ilmunya bermanfaat, menjadi orang yang terbaik. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, apabila ada orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, dia bisa bermanfaat untuk orang lain dengan tenaganya. Manfaat. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka perkataan ini menyanggah perkataan sebagian orang yang berlebihan dalam beragama. Ada sebagian orang mengatakan bahwa orang yang menerima sedekah itu lebih baik daripada orang yang ngasih. Ada perkataan begitu. Coba perhatikan sedikit. Ada perkataan orang yang dalam beragama ini terlalu berlebihan. Mengatakan orang yang nerima sedekah, ya, atau orang yang minta-minta itu kan biasanya miskin, itu lebih baik daripada orang kaya yang memberi. Apa alasannya? Coba perhatikan. Alasannya adalah karena orang yang minta-minta itu tidak punya harta sehingga tidak dihisab. Hisabnya lebih ringan. Ya.
Dibandingkan orang kaya, meskipun dia dermawan, tetap dia itu dihisab, bahkan hisabnya berat. Bahkan semakin berat hisabnya ketika semakin kaya. Itu alasan mereka yang mengatakan demikian. Benar enggak seperti ini? Jawabannya tidak benar. Orang kaya raya banyak hartanya dihisab, tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting hartanya untuk di jalan Allah. Maka meskipun panjang hisabnya, dia selamat dan menjadi orang yang lebih baik daripada ketika tidak berderma. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, pendapat tadi yang mengatakan bahwa orang yang miskin, orang yang minta-minta itu lebih afdol daripada orang yang ngasih, ini timbul karena kesalahpahaman tentang sebuah hadis. Ya, antum pernah mendengar doa minta miskin? Pernah enggak? Nah, salah pahamnya dari situ. Konon katanya Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kalau kita terjemahkan, tapi tunggu dulu maknanya nanti. Ya. Makanya ini perlu kita bertanya, membaca apa maksud daripada hadis ini kalau ini sahih. Artinya adalah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang miskin. Nah, berarti apa? Berarti orang miskin lebih afdol daripada orang kaya. Ini yaitu apa? Yaitu penafsiran. Mengatakan orang miskin lebih afdol daripada orang kaya. Ya. Taib, sebelum kita katakan siapa yang lebih afdol, maka kita perlu tahu dulu hadis yang kita perdengarkan tadi, minta miskin, minta mati miskin, minta dikumpulkan bersama orang miskin. Yang pertama, hadis ini diperselisihkan keabsahannya. Kebanyakan para ulama menganggap itu hadis dhaif, lemah. Kalau lemah, ya sudah, berarti nggak perlu kita ambil faedahnya. Tapi ada sebagian kecil para ulama menghasankan hadis ini, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hasan hadis ini dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Namun ikhwan fillah azakumullah, anggap saja hadis ini hasan atau bagus, tapi maksudnya apa? Maka segenap para ulama mengatakan satu hadis itu bisa dipahami dengan hadis-hadis yang lain, dikompromikan. Di sini kalau minta miskin, mati miskin dan dikumpulkan dalam keadaan miskin, ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah minta kaya. Bukankah Nabi mengatakan Allahumma aghnini minal faqr? Ya Allah, kayakanlah aku sehingga tidak miskin. Ada hadis itu. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan, andaikan ini sahih, maknanya bukan minta miskin kekurangan. Siapa sih yang mau kekurangan? Ada nggak di sini yang minta miskin? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan susah. Tidak ada. Semua akan berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan nyaman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Yang namanya hasanah ya bukan miskin, berkecukupan di atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dimaknakan ini adalah doa minta kemiskinan, kekurangan, kontradiksi dengan hadis-hadis ayat-ayat yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kontradiksi. Oleh karena itu, kalau hadis ini dianggap sah, maka maknanya bukan minta miskin kekurangan, tetapi maknanya adalah minta sukun al-qalbi, maskanah sakinah, sakinatul qalbi. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Jadi bukan minta kekurangan, bukan minta susah, tapi minta maskanah, miskin, dari kata sakinah. Apa artinya? Ketenangan hati. Itu yang diminta oleh Nabi. Dan buktinya terkabulkan. Rasulullah menjadi manusia yang hatinya tenang. Di tengah hiruk pikuk dunia, ya, Rasulullah tetap hatinya tenang.
Di tengah bergelimangnya harta benda, hatinya Rasulullah tetap tenang. Di tengah kekayaan yang melimpah, Rasulullah pernah mengalami kondisi kekayaan yang melimpah, hatinya Nabi tetap tenang. Di tengah kegelisahan, kesusahan hidup, hati Rasulullah tetap tenang. Sampai Rasulullah pernah miskin sekali. Pernah Rasulullah sangat miskin. Sampai 2 bulan berturut-turut, itu tidak masak. Makannya hanya kurma dan minumnya air. Ini miskin, tapi Rasulullah tetap hatinya tenang. Sampai di akhir hayatnya pernah Rasulullah meninggal dunia, saat itu dalam kondisi punya hutang gandum untuk makan sehari-hari keluarganya, dan Rasulullah telah menggadaikan baju perangnya untuk melunasi hutangnya. Tapi di tengah kehidupannya Rasulullah pernah kaya. Setelah perang Bani Mustalik mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sampai beliau menyimpan makanan untuk semua keluarganya, itu untuk kebutuhan setahun. Bayangkan setahun, bukan sebulan. Antum di rumah punya beras berapa kilo? Hah? Paling-paling untuk kebutuhan sebulan. Ini Rasulullah pernah menyimpan bukan satu istri, banyak istrinya. Untuk kebutuhan semua istrinya, keluarganya, itu untuk selama setahun. Ini kalau nggak kaya nggak mungkin. Tapi di samping itu Rasulullah mengalami kondisi kekurangan, kadang-kadang berkecukupan, tapi Rasulullah tetap hatinya tenang. Oleh karena itu sekali lagi, yang dimaksud minta miskin, hidupnya miskin, matinya miskin, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang miskin, maksudnya adalah minta supaya hatinya tenang, dikumpulkan atau diwafatkan bersama, kondisinya tenang, dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang hatinya tenang, para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Makanya itulah rahasianya kenapa Rasulullah menjelang meninggal dunia itu, kalimat terakhir yang terucap itu sambil menunjuk ke langit, tangannya begini, dia mengatakan firrafiqil a'la, diulang 3 kali. Ya, kenapa dia demikian? Rasulullah itu memang disuruh milih, ya, kamu ditambahi umur panjang, kamu mendapatkan apa yang kau mau di dunia, atau kau mati saja karena memang sudah waktunya. Lalu dikumpulkan bersama Rafiqil A'la. Siapa Rafiqil A'la? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Maka Rasulullah mengangkat tangannya menjawab firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, lalu meninggal dunia. Itu rahasianya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian sebelum meninggal dunia? Dia lebih memilih bersama-sama Rafiqil a'la. Kita tahu bahwasanya kalau seandainya doanya minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin, Rafiqil a'la itu banyak juga orang-orang kaya. Para nabi, antum mengenal bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman, kaya raya. Rasulullah dikumpulkan bersama para nabi yang kondisi mereka banyak yang kaya raya, penguasa, kemudian berkecukupan. Tapi yang paling inti adalah mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka adalah tenang. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, di dalam hadis ini ada motivasi orang-orang yang berkecukupan untuk mendermakan sebagian hartanya untuk menutup kebutuhan keluarganya terlebih dahulu, dan ini sifatnya wajib, ya. Baru kemudian ketika kewajiban sudah terpenuhi, dia boleh berderma untuk orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarganya. Bahkan Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak mau menafkahi keluarganya padahal itu wajib. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudayyi aman yaqut, rawahu Muslim. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa apabila mengabaikan nafkah orang-orang yang ia tanggung. Ya. Jangan sampai pelit kepada dirinya sendiri, ini yang pertama. Ya. Jangan sampai pelit kepada istrinya. Jangan sampai pelit kepada anak-anaknya. Jangan pula pelit kepada orang tuanya yang engkau nafkahi, karena kadang-kadang orang tua itu yang menafkahi anaknya. Ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja, maka yang menafkahi tidak lain adalah anaknya, terutama laki-laki. Jangan pelit kepada mereka, karena kita ini berderma
nafkahi anak istri dan keluarga kita, maka itu dua hal yang kita dapat, pahala sedekah dan pahala menyambung kerabat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan kita sendiri. Andaikan kita ini tidak mampu, maka hindari yang namanya meminta-minta. Usahakan kita ini betul-betul usaha sendiri. Dan disitulah kata Nabi SAW, ya, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Mulianya seseorang itu ketika dia merasa cukup dan tidak meminta-minta kepada orang lain, itu mulia. Dan orang yang meminta-minta itu pasti akan dihinakan. Bahkan orang yang minta-minta itu biasanya menghinakan dirinya di hadapan orang lain, supaya orang kasihan, menghinakan dirinya. Makanya orang-orang yang minta-minta padahal dia tidak berhak, ya, dia biasanya menghinakan dirinya, menampakkan raut muka yang sedih, bahkan jalannya pun dimiring-miringkan padahal tidak aslinya, ya, menampakkan dirinya sakit parah, dicoret-coret mukanya, bajunya ganti yang buruk, padahal aslinya tidak demikian. Orang yang seperti ini menghinakan dirinya di dunia untuk mencari harta, memperkaya diri sendiri, maka di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun, buruk. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia menghinakan diri, di akhirat dihinakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukanya tidak ada daging, hanya tengkorak dengan kulit saja, dibalut kulit. Menyedihkan. Itu orang-orang yang menampakkan diri tidak mampu padahal sebenarnya dia bisa bekerja, berusaha. Ya. Nah, sekarang ini orang-orang kreatif. Dalam hal meminta-minta pun kreatif sekarang ini. Ada yang nyewa anaknya orang digendong padahal dia bukan anaknya, ya, menampakkan seperti orang susah padahal tidak, anaknya orang disewa. Ada lagi yang pura-pura cacat, ya, kakinya ditekuk kemudian pakai celana yang ketat kemudian dirangkap seperti orang cacat, nggak ada kakinya, ketika dibuka ada kakinya, ya. Ada yang pura-pura lumpuh, berjalan ngesot gitu, ternyata ketika Satpol PP datang lari. Ada seperti itu, ya. Ada pula yang pura-pura donasi pakai kotak, ya, ditulisi donasi untuk korban ini dan itu, ternyata untuk pribadi, Allahu a'lam, ya. Ada lagi yang pura-pura susah sampai rela badannya dicat, ya. Antum sekarang marak ada manusia silver, ya. Nanti mungkin ada manusia besi atau apa begitu nanti yang lain. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang tercela, menampakkan diri susah untuk meminta-minta, memperkaya diri sendiri. Kalau kita lihat kondisinya sehat, ya, kuat, bahkan masih muda. Nah seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, alangkah baiknya kita nasihatkan kepada mereka supaya mereka tidak minta-minta, bekerja. Apapun pekerjaannya yang penting halal, itu lebih baik daripada meminta-minta. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Allahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana dengan ada kisah Rasulullah SAW mempunyai tamu, kemudian dijamin oleh sahabat Nabi yang miskin, ya, kemudian disuguhkan makanan kepada tamunya, dimatikan lampunya, kemudian mereka pura-pura makan juga. Bukankah mereka ini susah, lalu kemudian menjamu, yaitu tamu dengan makanan yang ya bagus, sedangkan mereka sendiri
lapar. Maka jawabnya, andaikan ini kisah yang sahih, maka mereka ingin berkhidmat untuk Rasulullah. Ini lain lagi kisahnya. Karena mereka, yaitu orang yang beriman itu lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diri mereka sendiri dan keluarga. Ini demi menerapkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Nah, mangkana yu'minu, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Dan dia ingin menerapkan kecintaan dia kepada Rasul sehingga apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dia taati tanpa memandang dirinya kurang atau tidak kurang. Ini kondisi yang lain. Ya, ini kondisi yang lain berbeda. Allahu alam. Ya, silakan. Kebutuhan yang primer, ya. Ya, tidak ada penjelasan ya. Kebutuhan hari itu saja atau sampai sebulan atau bahkan setahun. Maka kita katakan ya kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Ya. Jadi diperkirakan hari-harinya sudah ada, kemudian ada sisanya lebihnya, maka boleh didermakan kepada orang yang lain. Kalau tidak ada ukurannya, kebutuhan setahun ya tidak jadi sedekah-sedekah nanti. Jadi kebutuhan hari itu sudah terpenuhi, makan cukup, minum cukup, tempat tinggal ada, pakaian sudah cukup, maka saat itu dia dianjurkan untuk membantu orang lain berderma. Jadi kebutuhan dalam kesehariannya itu sudah terpenuhi, maka dia bisa berderma yang sifatnya itu adalah sunnah. Karena kalau tidak ada batasan, misalnya setahun ya tidak ada cukupnya juga, masih kurang juga, ya akhirnya nggak berderma terus. Jadi kebutuhan keseharian itu sudah terpenuhi, maka dia boleh berderma kepada orang lain. Ada catatan lagi disebutkan juga oleh para ulama bahwa apabila sama-sama yaitu butuh tapi ini tidak wajib, maka dilihat mana yang lebih butuh. Jadi kerabat butuh, kemudian orang lain butuh, tapi orang lain ini lebih butuh, maka saat itu pahalanya menjadi lebih besar. Karena apa? Karena manfaatnya lebih besar. Allahu alam. Ya, silakan. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.